Oke, proses ukur-ukur di bagian luar studio kita udah beres. Jadi kita bakal bikin desainnya sekarang untuk signage-nya Gauri. Dan ini bakal di backup oleh BBP, Bintang Bali Perkasa. Jadi dari partner kita, mereka akan bantu untuk produksinya. Sebelum kita mulai untuk ke desain, saya pengen cerita dikit tentang apa nama Gauri itu dan gimana asal mulanya. Jadi saya bikin studio Gauri ini di tahun 2013. Sebelumnya saya freelance dan akhirnya bisa punya kesempatan untuk memulai sebuah studio. Jadi saya pakai nama Gauri itu pas banget pas kelahiran anak pertama saya. Itu bahasa Sanskerta yang artinya, kalau kita cari di Google ya, saya ceknya di Google dulu. Jadi jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna, atau kuning dan bersinar. Jadi harapan saya sih dengan usaha saya di studio ini, kelak ini bisa tumbuh besar seperti saya membanggakan anak saya ke depannya. Oke, kita langsung ke desain sekarang. Untuk bagian desain fasad studio kita, saya bakal bikin simulasinya di SketchUp, di sketchbook. Nah, ini bagian depan dindingnya. Kita finishing di depan itu menggunakan semen acian atau semen expose. Dan itu ada bagian jendela. Jadi saya bakal add itu di sebelah kanannya kalau kita berhadapan dengan bangunannya. Layer pertama itu yang saya add adalah kalsiplank. Kenapa saya pilih kalsiplank yang motifnya kayu? Jadi karena saya suka banget sama ornamen kayu. Dan selain itu dengan kalsiplank ini pasti lebih awet ya. Kalau kita pakai area eksterior, kayu yang harus kita pilih itu densitasnya harus bagus banget. Yaitu kondisi kayunya harus kuat. Paling nggak jati atau kayu ulin, tapi saya nggak mau pilih itu. Kita pakai kalsiplank aja. Kita pakai kalsiplank dengan motif kayu. Nah, ini layer pertama. Lalu di layer kedua kita punya logonya dan nama dari perusahaan saya, satu studio saya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini, kurang lebih seperti inilah penerapan yang bakal kita terapin di sini. Layer terakhir ini bakal kita gunakan foam board dengan finishing oil base paint berwarna hitam. Jadi ini foam board dengan finishing warna hitam. Nah, saya bakal liatin gimana simulasi di modelingnya. Nah, ini udah dikerjain sama Yogi barusan. Jadi teman-teman bisa lihat seperti inilah nanti penerapan posisi dari logo yang bakal kita add di studio kita. Kurang lebih sih itu aja. Oh ya, saya ada 3D-nya. Bentar. Dan untuk 3D-nya kita udah selesaiin juga untuk finishing touch-up terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah harapan dari desain yang saya konsepin untuk logo depan atau signage di studio Gauri. Jadi ini, jadi aksen kayu di belakang itu bakal mempercantik di saat ada lampu di sore atau malam hari. Jadi kita bakal add backlight atau posisinya bakal ada strip light di sana di sekitar logo, dan di tulisannya juga kita bakal add pencahayaan di belakangnya. Jadi ini bakal kelihatan jelas di saat malam. Oke, kurang lebih itu untuk konsep yang bakal kita terapin. Kita lanjut ntar ke BBP, kita cek di mana pekerjaannya. Sekarang kita lagi ada di workshopnya BBP, yaitu rekan kerja Gauri. Yang di depan saya ini adalah mesin CNC. Jadi mesin inilah yang dipakai untuk memproduksi logo-logo, cutting atau apapun yang perlu pola atau pattern yang berirama, yang tetap konstan. Jadi dengan alat ini itu bisa dicapai. Contohnya pembuatan huruf ini. Ini huruf Gauri untuk logo kita di depan di kantor nanti, dibuat dari bahannya foam board. Ringan banget foam board ini, tapi kekuatannya bagus untuk area outdoor. Ini salah satu material yang biasa dipakai untuk pembuatan logo atau ya ornamen-ornamen yang sifatnya untuk eksterior bagian luar bangunan. Selebihnya kita bakal install di lapangan dan lihat bagaimana hasilnya.
Semoga logonya sampai juga di lokasi dan kita bakal install ini di lapangan. Jadi ini bakal jadi marking untuk studio kita ke depannya. Semangat. Pas. Mana man? Katos bin bat. Bat beguar. Kat ganti kacau. Di gudang workshopnya. Si ngejen gitu di ini gitu. Mas ya, pada kesempatan ini kita Pak isi Sing dinga. Sing masuk ke video. Mamu hanya. Mamu hanya.